Lo yakin bang ke dalam sendirian? Lu tenang aja. Gua nggak pernah merasa sendirian. Kami akan segera berkolaborasi dengan teman-teman di seluruh satuan pemerintahan. Ayo kita guyup. Baik. Bahwa karena kita semua hadir untuk mengurus desa, tadi saya sudah sampaikan bahwa semua warga Indonesia ini tinggal di desa atau kelurahan. Betul, ayo Pak. kita kembali ke desa, ayo kita cari kebahagiaan kita ke desa. Baik. Kita mengurus desa dengan segmen tusi kita masing-masing di kementerian lembaga yang ada, ini sangat baik dan tentu kami butuhkan masukan ya, saran-saran karena kami akan melangkah, ini baru off, ini baru langkah awal dan insya Allah jika diperkenankan tentu kami akan melaporkan kepada pimpinan, mendapatkan masukan dari para stakeholder, unsur media tentunya juga kami harapkan bagaimana nanti langkah-langkah sosialisasi, langkah-langkah promosi ke depan bahwa ini tidak dari sisi lain tapi daripada sisi edukasi untuk memberitahu bahwa Indonesia ini sangat kaya banyak potensinya dan itu adanya di desa sehingga kita harus melihat hari ini bahwa kita membangun desa, ayo kita kembali ke desa dan kita dapatkan kebahagiaan itu di desa. Kolaborasi nanti akan kita lakukan insya Allah secara bertahap berdasarkan kita evaluasi yang sudah kita lakukan baik program maupun pada edisi-edisi mungkin tayangan yang akan berlangsung pasca launching dari kisah desa dalam negeri. Terima kasih, Pak. Selalu ada yang menemani. Saya pernah ada di suatu desa kelurahan, mengurus kecamatan, berada di suatu kota. Hari ini saya ditugasi di seputaran Monas sampai di desa kembali. Bahwa ternyata potensi di desa itu sangat luar biasa. Saya baru lihat, saya newcomer nih di teman-teman bergabung di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Kami ditugasi Pak Menteri membantu beliau, Pak Sekjen, Pak Irjen, dan Pak Eko tentunya untuk mengoperasionalkan teman-teman di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Ternyata hari ini kita disajikan dengan sebuah cerita yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Tapi sebelum saya lanjut, saya mohon kita sama-sama mendoakan saudara kita Mas Hanung Bramantio selaku sang sutradara di dalam cerita ini, insya Allah segera dipulihkan dan sehat kembali seperti sedia kala. Kita melihat dari dua alur cerita tadi luar biasa saya sulit menyimpulkan poin mana yang saya harus ambil. Kalau dari Krui Tanjung Setia itu luar biasa, ada potensi. Dalam konteks kita lihat pariwisata itu ada amenitas, ada promosi, ada atraksi, gitu. Ada infrastrukturnya. Kita lihat Krui sudah mulai dibangun, kemudian dipromosikan, sehingga katanya ada barista masuk Tanjung Setia, sehingga ada resto di sana, sehingga untuk reparasi papan itu juga sudah bisa ada di Tanjung Setia. Nah itu banyak pesan yang ada di sana. Kemudian ya dari Tanjung Setia sendiri ternyata bahwa talenta seseorang itu tidak harus misalnya, tentu kita mementingkan juga sekolah adalah penting, tapi bahwa ada talenta yang tersembunyi bagi setiap individu manusia. Itu ada di Jenny Black Mamba dan dia. Tapi ini rekan-rekan semua, saya jujur, saya pernah mengikuti Pak Dir itu tahun 2009 itu saya pernah ke Krui. Kebetulan saya waktu itu ditugasi sebagai Kepala Seksi Pemekaran Daerah. Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat itu salah satu kami yang menginisiasi, menyusunnya sehingga menjadi sebuah daerah otonom baru dan alhamdulillah sampai hari ini belum pernah diajak lagi ke sana. Saya bangga karena tadi atraksinya luar biasa dengan ombak. Saya jujur baru perhatikan ternyata memang hampir 4 meter rasanya gitu. Itu memang kegiatan dunia luar biasa. Artinya bahwa semua ada di desa. Bapak Ibu yang hadir, hari ini kita Republik ini punya 75.265 desa. Oke. Bayangkan kalau itu semuanya menjadi seperti Akebai, seperti menjadi Tanjung Setia. Ada 75.000 potensi desa. Gitu. Sehingga kita akan katakan bahwa akan ada namanya Happy Village, desa bahagia. Kenapa harus kita ke kota? Kenapa harus kita berbondong-bondong atau maaf, tanda petik latah-latahan ke kota? Kalau semuanya ada di desa. Tadi mantan chef kita dari Bali kembali ke desa, back to village. Nah, asal di desanya itu ada, yang tadi amenitas saya sampaikan. Kalau misalnya dia pengen unsur modernitas, kita adakan di desa dengan ala
kearifan lokal di sana. Kita sesuaikan dengan peranata adat. Harus izin dulu nih sama tua-tua kampung istilahnya ini. Kalau Ibu Wali Kota punya kampung, namanya tua-tua kampung tadi. Ada kearifan lokal yang seperti tadi potong sapi setiap tahun, itu menghormati. Itu sebuah kearifan lokal. Menghormati peranata sosial, peranata adat yang ada di desa. Kalau 75.000 kita bikin seperti itu, katakan ini tempat surfing. Ini mungkin ada lagi potensi yang lain di gunung, ini mungkin di sungai, ada yang potensi air terjun. Saya tantang Pak Direktur seperti itu tadi. Begitu juga kita ke Akibai, ada atraksi, ada ibu-ibu wisata yang mereka sangat concern terhadap ya green economy. Di sini, gue mau ketemu seseorang yang bikin gue tergelitik pengen tahu siapa dia dan dari mana dia. Oke. Regina Surbakti adalah asisten sutradara untuk film Desa Para Pemimpi yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Oke, ini Kak Regina ya. Kak Regina, hai. Selanjutnya Siapa? boleh siapa dulu? Ado. Dulu. Woi. Aduh, Chef. Aduh. Pesan spaghetti Pak Dirjen. Dok, maju lagi. Maju lagi dong, gelap dong. Maju lagi dikit. Nah, Nah, oke. Nggak boleh tangannya kampanye nih. Selanjutnya. Siapa lagi nih? Wow. Negeri Allah amatku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang aman subur, melati pujaan bangsa sejak Yang namanya keluar dari kaki Galunggung udah siap, secara lahirnya, secara batinnya udah disiapin. Dia dipanggil Bang Paik, katanya mau ada di film syuting, katanya mau bikin video. Nah, katanya Gak apa-apa. Waktu itu gimana? Terus diajakin Mas Ado. Surfing sama surfing di sorot kamera ada bedanya nggak? ada juga. Kalau di kompetisi ada malunya juga karena banyak dilihat. Nonton orang. Ya. Coba kalau syuting gimana syuting? Ya, sama juga. Gimana? Coba gaya surfingnya kalau di sini gimana? Coba cara berdiri di atas kapal. Coba gimana coba? Gimana coba? Coba, ayo. Gak apa-apa. Iya. Jangan ngambek Tanya, sama mari kita tanya. Iya, gimana? Dia ini keren juga nih ya. Jadi waktu itu kan kita baru sibuk ya karena awal-awal syuting. Terus kita cuma kasih skrip dan beberapa kali aku nyamperin dia. Tapi dia itu belajar sendiri semua skripnya dan dia sangat jago. Wah. Natural. Gimana kesannya bermain surfing diajarin Mas Ado? Seneng banget ada orang yang kayak Bang Ado. Bisa ngebangun organisasi TSBR yang bisa lebih maju, terus bisa lomba kemana-mana. Karena menginjak ke satu daerah itu banyak tantangan. Kalau kita membleh mungkin kita duluan yang apes. Ada dalam film dokumenter ini karena
bisa ngangkat adik-adik yang ada di sini, karena benar kata Mbak Regina tadi, yang buat aku stay di Tanjung Setia itu gara-gara ketemu sama si Jenny Black Mamba. Ya, jadi kesannya seru banget. Adik-adiknya di sana excited karena mereka nyoba hal yang baru, dan apa ya, mereka semangat karena ini film dokumenter bakal ditonton sama teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Yang kita harapin juga bahwa sekecil apapun mimpinya adik-adik ini, mereka tetap berusaha untuk mewujudinnya sih. Jadi kayak Black Mamba, dari banyaknya masalah ya, problemnya dia apa gimana, sampai sekarang dia masih satu mimpi, yaitu pengen jadi profesional atlet. Ya, makasih. Lelaki di hadapan gue ini adalah seorang kepala desa Mandalagiri, Kabupaten Tasikmalaya. Dulu biasa keras di lapangan, sekarang mengayomi masyarakat. Bagaimana pengalamannya? Wah, sangat menyenangkan dan banyak ya prosesnya. Apalagi seperti yang disebut, ada talent profesional tapi ada juga karakter asli. Nah, memang kita awalnya ada proses riset dulu. Kita datang ke sana, kita benar-benar pertama prosesnya kita online dulu, tetap online sekarang. Kita cari dulu, wah ada nih 2 desa yang berprestasi. Kemudian kita ke sana dan menemukan tokoh-tokoh yang memang ternyata di desa itu sering disebut namanya. Oh, ada si Ado nih, si Ado gitu. Jadi itulah interest kami. Kemudian abis itu kita cari tahu lagi dan ternyata benar, ada kontribusinya yang sangat berjasa untuk desa itu. Dan kemudian itu sangat menarik untuk diangkat menjadi cerita. Nah, dari proses riset itu kita ngobrol lagi nih sama Mas Ado. Kita teleponan beberapa kali, terus ngobrol juga. Ini kemarin waktu ketemu Jenny gimana ceritanya gitu. Terus di mana itu tempatnya? Nah, kita mencoba membuat ulang supaya penonton juga tergambarkan bagaimana magisnya momen pertemuan antara Ado dan Jenny. Dan kemudian dari situ kita memang membuat skrip dan kita minta bantuan mereka untuk kembali mengingat apa yang pernah mereka rasakan waktu itu. Jadi sebenarnya memang semua berdasarkan kisah nyata mereka gitu. Jadi kalau itu yang semakin bikin seru di situ. Ketika mereka baca skrip, mereka sebenarnya itu hanya pancingan aja. Jadi ingat nggak Mas Ado waktu itu pernah ngomong kayak gini. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi mereka akan pakai bahasa mereka sendiri gitu. Begitu juga yang untuk di Tidore. Nah, kalau di Tidore seru lagi karena kita memiliki cara bertutur yang berbeda. Jadi dialeknya, terus penyebutan, terus habis itu bagaimana bilang tidak dan terapa-apa gitu. Itu jadi sudah gitu ya, padahal belum gitu. Sudah padahal belum, terus kayak makan sudah. Ada yang lucu juga, mereka kan bilang iya tuh saya. Jadi ibu ini kepala desanya? Saya. Nah, jadi kepala desanya yang mana sebenarnya? Baru tahu kan? Iya. Oke. Nah seperti itu, dan saya sebagai anak muda ini juga jadi belajar lagi ketika harus ke desa dan bertemu orang-orang yang ternyata sangat menginspirasi saya gitu. Kira-kira seperti itu sih badannya. Dialah sosok yang mengubah desanya yang dulu tertinggal menjadi lebih baik. Hanya satu kata, ya satu kata itu adalah amazing. Luar biasa. Dan kalau saya sesuai dengan tugas fungsi yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, Pak Laude ini, kami siap berkolaborasi terutama untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan itu kan nggak terbatas di ASN. Kita kan sekarang sebutannya, kalau mohon maaf ini nyebut lembaganya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ya kan, pengembangan sumber daya manusianya. Sumber daya manusia itu ada di mana-mana, terutama di desa tadi, yang punya originalitas potensi yang harus terus kita gali. Dan tadi saya pikir
salah satu sumber dayanya kan anggaran. Dana desa sudah di-trigger oleh pemerintah. Nah, tinggal bagaimana kemudian dengan resource anggaran yang sudah sangat memadai, dengan potensi yang luar biasa ada di desa. Ini sebagai contoh-contoh ada Mas Adu di sini. Ya, nah, kita membutuhkan apa yang ada di film tadi, kemudian menginspirasi daerah-daerah lain, desa-desa lain di Indonesia bisa berbuat hal yang sama. Syukur bisa lebih baik. Amin. Ini kalau boleh saran saya nanti Pak Dirjen, film-film ini suatu saat nanti kalau setelah selesai tayang ya boleh disebarluaskan ke semua desa di Indonesia, berbuat hal yang sama, ya menginspirasi. Saya pikir tadi ini luar biasa dan ini sangat menginspirasi. Saya pikir itu aja.